Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas sifat-sifat vektor di R2 dan R3, kemudian nanti dilanjutkan dengan normnya. Kita ingat vektor di R2 secara aljabar kita tulis seperti ini. Misalnya U pakai huruf kecil, biasanya pakai tanda panah di atas atau hurufnya ditebalkan. Karena di R2 tentu ada dua komponen, ini komponen yang pertama dan ini komponen yang kedua. Seperti ini. Atau bisa juga kita tulis ke samping, biasanya kalau di buku-buku ke samping untuk menghemat halaman. Seperti ini. Sementara kalau di R3 tentu ada tiga komponen, misalnya vektornya U, kalau ditulis vertikal seperti ini, dia ada tiga komponen, atau kalau ditulis menyamping, seperti ini, ada tiga komponen. Ini vektor di R2 dan R3. Nah, kita bahas saya beri contoh di R3 saja dulu. Saya ingatkan tentang operasi penjumlahan atau pengurangan vektor. Misalnya kita punya U dengan komponen U1, U2, U3, jadi di R3. Kemudian kita punya V, komponennya adalah V1, V2, dan V3. Nah, penjumlahannya, komponen pertama dari U ditambahkan dengan komponen pertama dari V, komponen kedua dari U ditambahkan dengan komponen kedua dari V, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Kalau Anda sudah paham, bisa di skip bagian ini. Sementara kalau perkalian dengan skalar, misalnya ke anggota skalarnya, jadi entry-nya, karena ini di R2, vektornya di R2 atau R3, berarti lapangannya atau skalarnya itu adalah bilangan real. Sehingga komponen-komponen U1, U2, U3, dan seterusnya harus bilangan real. Nah, perkalian dengan vektor dituliskan K dikali U misalnya. Ini akan sama dengan K dikali U1, komponen yang pertama, K dikali U2, dan K dikali U3. Seperti ini. Nah, kalau diingat, KU itu K dikalikan U atau perkalian vektor dengan skalarnya, dengan sebuah skalar, itu sama dengan dilatasi. Jadi kalau misalnya kita punya vektor U seperti ini, kemudian kita kalikan dengan K, kalau K-nya lebih besar dari 1, maka vektor yang dihasilkan akan lebih panjang. Tetapi tidak mengubah arah vektor. Tidak mengubah arah vektor. Hanya panjangnya saja yang berubah. Kalau K-nya kurang dari 1 tapi positif, arahnya masih tetap, hanya lebih pendek. Sementara kalau K-nya negatif akan berbalik arah. Nah, dari sini Anda bisa menyimpulkan sebuah vektor atau dua buah vektor sejajar, yaitu vektor yang satu kelipatan dari vektor yang lain.
Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat yang dimiliki oleh R2, di mana sifat-sifat itu nanti diperumum sebagai syarat sebuah himpunan dikatakan sebagai vektor. Ini kita hapus. Nah, sifat-sifat vektor di R2, R3 atau Rn secara umum. Yang pertama tentu berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua berlaku sifat asosiatif. Jadi U tambah V dikerjakan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan W, akan sama dengan U ditambah W, V ditambah W, tapi V ditambah W dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, terdapat vektor 0, berarti semua komponennya 0, anggota R2, sedemikian hingga U ditambah vektor 0 akan sama dengan vektor U itu sendiri untuk setiap U anggota R2. Kemudian yang keempat, untuk setiap U anggota R2 terdapat inverse-nya, tentu anggota R2 juga, sedemikian hingga U ditambah negatif U akan sama dengan vektor 0. Nah, kemudian berikutnya, yang kelima, perkalian dengan skalar. K dikali U tambah V akan sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Kemudian yang keenam, K ditambah L, ini ada dua skalar. Jadi di sini U, V-nya anggota R2, K dan L anggota skalarnya atau anggota R, dikalikan dengan U akan sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Nah, kemudian berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah K dikali L, kemudian dikalikan dengan vektor U akan sama dengan K dikali L dikalikan vektor U, tapi kurungnya beda, pindah. Yang kedelapan, 1 dikali vektor U akan sama dengan vektor U itu sendiri. Nah, sebetulnya di awal ini harusnya anggap aja yang ke 0, U ditambah V anggota R2, artinya sifat tertutup. Begitu juga sebelum yang kelima ini ada sifat, jadi ada sifat, saya ganti warna, ini K dikali U, K skalar, U vektor pasti anggota R2. Nah, sekali lagi R2 ini bisa kita ganti dengan R3, R4, bahkan sampai Rn. Ini sifat-sifat yang dipenuhi oleh vektor di R2, R3, atau secara umum di Rn. Nah, sifat-sifat ini secara umum kalau ada himpunan yang entry-nya, anggaplah himpunannya V, kemudian entry-nya itu komponen-komponennya adalah F atau skalarnya F,
memenuhi sifat ini, maka F ini nanti disebut vektor atas F. Nah, tentu saja anggota V itu yang kemudian disebut vektor. Nah, ini tadi ruang vektor maksud saya. Ruang vektor atas F. Nah, membuktikan ini cukup mudah saya kira, secara geometris maupun secara aljabar. Hanya kalau secara aljabar mungkin hanya butuh sedikit kesabaran, karena mudah tapi banyak yang harus ditulis. Nah, sebentar, saya hapus dulu. Coba bukti sifat asosiatif. Bukti sifat asosiatif. Nah, kalau secara aljabar, secara vektor, misalnya kita punya